Ya, Anda menyatakan bahwa Abdi memiliki kompetensi terbaik di bidang musik dan juga konten. Tapi kan boleh-boleh saja kalau dielaborasi dengan PT Telkom yang saat ini mungkin gencar memproduksi konten-konten digital. Masih ada korelasinya bentar. kan, Bang Said? Saya jelaskan dulu. Tolong kita pikirkan, saya mengerti arah ke sana, tapi begini. Tunjukkan saya perusahaan telekomunikasi yang betul-betul juga merangkap perusahaan konten di dunia. Tidak ada. Konten ada perusahaan konten yang mencari jalur yang digunakan menyalurkan kontennya ke seluruh masyarakat. Nah itulah Telkom. Jangan sampai nanti karena jalan tol itu kontennya mobil, maka dijadikan komisaris adalah pabrik mobil. Nah itu. Nah tapi beginilah, saya memaklumi betul apa yang pembenaran dilakukan. Saya tidak kritik pembenaran itu. Karena begini, pengangkatan komisaris itu prosesnya begini, apalagi Telkom itu pasti sepengetahuan presiden, pasti. Karena itu ada tim penilai akhir. Biasanya setiap posisi adalah 3 orang dicalonkan ke atas dan presiden menentukan mana yang dipilih dari 3 masing-masing posisi. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Atau mungkin saja presiden sekarang sudah menitip di awal. Yang penting ini masuk, selebihnya terserah kau. Dan bisa juga begitu. Nah. Tetapi aturannya adalah masing-masing posisi itu 3 untuk masing-masing posisi naik ke presiden dan dinilai oleh tim penilai akhir. Dan tim penilai akhir itu adalah presiden dan beberapa menteri dan menteri terkait kemudian memilih. Saya nggak tahu sekarang, Bung Arya mungkin tahu bagaimana prosesnya sekarang. Bang Saididu, kami juga melibatkan netizen untuk bertanya langsung Bang. Ini ke Abang ini, pertanyaannya dari Andri Bang. Andri ini menanyakan, yang nyinyir kali ini kalau nanti pihaknya yang berkuasa juga jangan-jangan sama-sama bagi-bagi jabatan. Jadi siapapun yang nanti berkuasa ya siapa tahu circle terdekatnya dulu pasti yang dipilih. Itu pertanyaan dari Andri. Ada juga yang masuk kemudian Bang Saididu dari Andre, katanya sah-sah dan legal saja sebenarnya, pantas-pantas saja. Namun pertanyaannya, efektif tidak orang-orang yang diangkat, kompeten tidak di bidang usaha yang dijabatnya. Menurut Bang Saididu? Saya bilang sah-sah, semua sah saja. Disitulah uji seorang birokrat, seorang pengambil keputusan. Saya katakan dulu, saya waktu asesmen BUMN merangkap ketua tim evaluasi ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Itu di meja saya ada 970 CV dari Istana, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan relawan. Apa yang saya lakukan adalah saya buang ke tong sampah, hanya 100 yang ikut seleksi, dan itu yang lulus paling kayaknya sekitar nggak sampai 20 orang. Nah, disitulah diuji orang menjalankan amanah. Apakah amanah yang diberikan ke dia itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tidak ada salahnya, masukkan saja diseleksi, tapi kalau nggak cocok buang ke tong sampah. Itu normal-normal saja gitu. Enggak. Maksud kami seperti ini, Bang Said. Dampak fatalnya apa menurut Anda kalau memang orang-orang ini dipilih? Begini, saya katakan begini. Biasanya ya, jangan sampai dianggap mundur lagi. Biasanya komisaris yang tidak punya kompetensi itu akan menjadi penikmat jabatan di dalam BUMN. Itu biasanya. Nah, dia penikmat jabatan atau yang paling jauh lagi adalah dia menjadi pintu intervensi ke BUMN. Baik. Karena dia tidak punya kompetensi. Nah, saya berharap nanti mungkin Bung Arya bisa membantu karena Bung Arya sama-sama di Komisaris Telkom. Kita dengarkanlah apa sih omongannya Sleng di dalam rapat supaya kita tahu. Nah, tadi Bung Arya menyatakan bahwa menempatkan salah satu direktur dari ahli konten ke Telkom. Nah, biasanya komisaris itu lebih pintar dari direksi. Kalau saya melihat CV yang direksi Telkom itu lebih tinggi daripada kompetensinya daripada Abdi Sleng. Bagaimana orang kompetensinya lebih rendah mengarahkan orang yang kompetensinya lebih tinggi? Karena begini, komisaris memberikan arahan loh. Dan memberikan arahan. Sampai situ jadi dulu Bang, ini boleh dijawab langsung Bang Arya. Bang Arya, boleh langsung dijawab Bang Arya. Kalau nanti dibilang lebih pintar komisaris, saya rasa dulu Bang Saididu juga di Antam, tambang kan bukan lebih pintar juga daripada dirut-dirutnya tambang itu. Clear itu. Ini clear ya, clear. Saya makanya Bang, jangan pakai definisi itu.
Karena abang nanti kena juga gitu. Bagus kita. Bukan. Tapi Saya apakah izinkan abang juga. gagal? Tapi apakah abang gagal? Enggak. Ternyata abang berhasil sebagai komisaris di sana. Loh, saya good governance yang saya pegang, bukan ahli tambang. Ini kan benchmark kan sama-sama ahli konten, Mas. Loh, Oke? gini ya. Enggak. Saya mau beritahu bahwa tadi kan Anda bilang bahwa komisaris lebih pintar daripada direksinya. Saya beritahu bahwa pada saat Pak Said Didu jadi komisaris di Antam, Bapak nggak lebih pintar daripada mereka, Bukan. tapi abang punya kemampuan untuk pengawasan. Kan gitu. Dan abang Enggak, berhasil, saya nggak mengatakan, nggak ada yang mengatakan abang gagal di Antam. Itu Bukan. juga bukti. Tadi Gitu. Bung Arya menyatakan ada ahli konten direksi, masuklah selain ahli konten juga. Itu kan benchmarknya sama gitu loh Mas. Jadi jangan sampai direksinya lebih jago daripada komisarisnya, itu saja. Dalam hal konten loh. Iya, tapi kan artinya ada pengawasan hal lain, Bang. Kita kan beritahu Ya, juga itu ya. iyalah, saya pembenaran saya terima semua. Bukan pembenaran ini lah. Nanti abang Iya, pembenaran. ketika abang kemarin diangkat jadi komisaris dibilang pembenaran juga kan enggak juga. Loh, bukan. Kan Saya itu. Ya, nggak seperti bandingkan itu, sapi gitu loh. dengan sapi. Nggak seperti kambing itu. dengan kambing. Itu orang yang pernah sekolah. Ya